Kami percaya Tuhan bakal terjadi di tempat ini Tuhan. Kemenangan Engkau sudah janjikan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami terlalu percaya kemenangan tersedia bagi setiap orang yang berseru berharap kepada Tuhan. Dengan iman kami terima kemenangan yang Engkau anugerahkan dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa dan Engkau kebenaran firman. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat DSDC yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi kita mau memuji kebenaran Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan di dalam kitab suci pada pagi hari ini yang indah ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian 31 hingga kitab Kejadian pasal yang ke-30. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan tentang kedua bersaudara, yaitu keturunan dari Ishak, yaitu Yakub dan Esau. Saudara yang diberkati, kemarin kita sudah belajar tentang Ishak, yaitu keturunan dari Abraham. Bagaimana Ishak menabur 100 kali lipat, menabur dan kemudian 100 kali lipat dia menuai. Saudara yang diberkati, Ishak mendapatkan dua orang putra, yaitu Esau dan kemudian Yakub. Esau dan Yakub adalah kakak beradik. Esau adalah yang sulung, tapi Yakub kemudian yang mendapatkan hak kesulungan. Oleh karena Esau menjual hak kesulungan dengan sepiring kacang merah. Nah, saudara, ketika dia menjual itu, dia kemudian berkatnya itu menjadi bagian dari Yakub. Dia mengharapkan berkat yang lain, tetapi tidak ada berkat yang lain yang diberikan selain daripada apa yang sudah diberikan kepada Yakub. Kemudian Yakub mengambil dengan cara yang cukup licik berkat hak kesulungan yang menjadi bagian dari Esau. Kemudian Yakub melarikan diri, dia kemudian pergi ke satu tempat, dia bertemu dengan orang yang cantik yang bernama Rahel. Rahel kakak adik dengan Lea. Yakub langsung terpikat dengan Rahel dan kemudian meminta kepada Laban yang merupakan uncle dia, bersaudara dengan mamanya si Yakub atau Ribka, saudara sepupu dari Ribka. Dan saudara, kemudian dia bekerja selama 7 tahun, tapi apa yang dia dapatkan? Laban tidak memberikan Rahel dan sebagai gantinya dia memberikan Lea. Yakub merasa tertipu, tetapi dia katakan Lea adalah anak yang sulung. Makanya dia bilang, kalau kamu mau menikahi Rahel, kamu bekerja 7 tahun lagi, pada hari yang ke-7 saya akan memberikan Rahel kepadamu. Yakub menyetujui itu, kemudian dia bekerja selama 7 hari dan dia wajib menyelesaikan 7 tahun. Di hari ke-7 dia mendapatkan Rahel. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika mereka kemudian tinggal di rumah Laban, Yakub kerja selama 7 tambah 7 yaitu 14 tahun, kemudian diputuskan keluar dari rumah Laban. Singkat cerita, dia memutuskan keluar dari rumah Laban dengan segala kecerdikannya pula, dia mendapatkan hak atas hewan ternak dari apa yang dilahirkan oleh hewan ternak dari Laban. Saudara bisa baca di dalam Kejadian 31 hingga Kejadian 30. Dia bisa keluar dari rumah Laban dengan membawa begitu banyak hewan ternak. Akhirnya Yakub bersama dengan kedua istrinya menjadi seorang yang sangat kaya, memiliki harta benda. Satu ketika dia kemudian diizinkan Tuhan akan bertemu dengan Esau kakaknya. Mereka punya riwayat dia pernah secara cerdik dan licik dia merebut hak kesulungan dan
kakaknya. Ketika dia akan bertemu dengan Esau, dia menjadi sangat takut karena dia takut Esau akan murka kepada dia. Makanya dia mengambil inisiatif untuk memberikan unta, kambing, domba, ternak-ternaknya. Dia kirim kambing domba ternaknya untuk memohonkan ampun dari kakaknya. Saking takutnya karena dia pernah melakukan hal yang gak benar kepada kakaknya. Dan ternyata Esau juga sudah menjadi sangat kaya. Dan dia katakan, engkau tidak usah memberikan apa-apa kepadaku karena aku juga sudah diberkati. Demikian sekilas saudara tentang Kejadian 31 hingga 35 dan beberapa pasal diantaranya kita akan bacakan pada pagi hari ini. Kita Kejadian 32, Yakub takut bertemu dengan Esau karena kesalahan yang dia pernah buat di masa lalu, yaitu merebut hak kesulungan yang sebetulnya menjadi hak kakaknya. Yakub melanjutkan perjalanan lalu bertemu malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat dia, berkatalah, inilah bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Saudara yang diberkati, Yakub beberapa kali memberikan nama ke beberapa tempat, yaitu satu tempat dia namai Betel, satu tempat dia namai Mahanaim, lalu satu tempat dia namakan Peniel juga, saudara. Dan di setiap tempat yang dia merasa ada pertemuan dengan Tuhan, dia memberikan persembahan di sana. Makanya beberapa tempat ini memberi kesan dan kemudian dinamai dengan nama Betel, nama Mahanaim, dan nama juga Peniel. Ketika dia melihat mereka, melihat para malaikat, ini bala tentara Allah, sebab itu dinamai tempat itu Mahanaim. Saudaraku, di tempat ini Yusuf menyuruh utusan berjalan lebih dulu mendapatkan Esau. Kemudian dia memerintahkan menceritakan kepada Esau bahwa dia telah tinggal kepada Laban sebagai orang asing. Kemudian dia sudah mendapatkan lembu, sapi, keledai, dan kambing domba. Dan laki-laki dan perempuan. Dan Yakub menyuruh supaya memberitakan hal ini kepada Esau, supaya dia mendapat kasih daripada Esau. Lalu para utusan itu datang kepada Yakub dan berkata, kami sudah sampai kepada kakakmu Esau dan ia sedang di jalan menemui engkau, diiringi 400 orang. Mendengar hal itu, Yakub sangat takut, sangat sesak hati. Maka dibaginya orang-orang bersama dengan dia, kambing domba, lembu, sapi, dan unta menjadi 2 pasukan. Dia berpikir jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Lalu dia berseru kepada Tuhan, ya Allah, nenekku Abraham, Allah ayahku Ishak, Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu, sebab aku membawa hajat tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan. Sekarang aku telah menjadi 2 pasukan. Lepaskan aku kiranya dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut padanya, jangan-jangan ia datang membunuh aku. Juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Saudara, demikianlah Yakub takut terhadap Esau karena kejadian di masa lalu. Dan dia meminta pertolongan daripada Tuhan. Saudara yang diberkati, kemudian dengan segala macam cara Yakub berusaha membujuk Esau supaya Esau bisa mengampuni dia. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia betul-betul membujuk Esau kakaknya. Yakub pun melayang-layangkan pandangannya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi 400 orang. Lalu dia menyerahkan anaknya kepada Lea, sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan, yaitu budak-budak yang juga melahirkan anak-anaknya, keturunannya. Dia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di depan. Jadi dia menjadikan anak-anaknya dan istrinya sebagai tameng, ya. Luar biasa pengucut juga ini Yakub, saudara. Dan mari kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Di ayat yang ketiga, ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga sampai ke dekat kakeknya. Jadi ia berdiri di paling depan beserta anak-anaknya, dan istri dan anak-anak itu menjadi tameng di sekeliling dia. Dia berdiri di paling depan. Kemudian dia berlari mendekati Esau, dipeluknya, diciumnya. Kemudian karena istri dan anak-anaknya dijadikan tameng di sekeliling dia di depan, kemudian Esau melayangkan pandangannya, siapakah engkau?
orang-orang beserta engkau. Lalu dia katakan, anak-anak yang dikaruniakan Allah padaku. Pada itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Juga Lea, anak-anaknya juga sujud. Lalu Yusuf beserta Rahel, mereka pun juga sujud. Apa maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Kata Esau. Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Tapi kata Esau, aku punya banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyentuh aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberikan karunia padaku dan aku mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Saudara, demikian kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, ada satu hal yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya, bahwa tentang Yakub. Dia seorang yang membujuk kakaknya untuk berdamai, memaksanya untuk berdamai, dan dia memakai anak istrinya, gundik-gundiknya itu sebagai tameng supaya Esau tidak marah kepada dia. Bahkan dia menggunakan hartanya untuk membujuk supaya Esau bisa menerima dan berkata, saya sudah berhasil sekarang kakak, saya sudah berhasil dan saya memberikan ini kepadamu. Lalu dibujuk-bujuknya Esau supaya untuk bisa menerima dia dan bisa mengampuni dia. Dan saudara, saya melihat beberapa kali Yakub menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang ngotot, gigih, bisa dikatakan bertekun. Tetapi dalam banyak hal kegigihan dia ini merupakan hal yang negatif, tapi ada positifnya juga. Dan saudara, kenekatan dari Yakub, beberapa hal yang kita akan pelajari di sini, ada manfaatnya, ada hal yang baik, ada hal yang nggak baik. Itu sebabnya pagi hari ini saya memberikan judul firman Tuhan yang kita bacakan bersama, yaitu persisten atau ketekunan Yakub. Saya menggunakan kata persisten. Persisten ini beda dengan persevere. Persisten itu juga ketekunan, persevere juga ketekunan. Sebentar kita akan pelajari apa sih perbedaan persisten dan ketekunan Yakub. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakub adalah seseorang yang memiliki kegigihan, kengototan, bahkan bisa dikatakan ketekunan dalam hal yang positif, tapi dalam hal juga yang negatif. Di dalam hal persistence yang dia miliki, itu ada hal-hal yang baik di baliknya. Sekalipun ada hal-hal yang juga dia salah gunakan. Tetapi satu hal di sini yang kita pelajari, bahwa yang saya mau angkat, bahwa kegigihan seseorang ketika dia dengan konsisten, dengan terus-menerus, seperti seseorang yang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bahkan seorang di dalam kitab Lukas 18 ada perumpamaan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, ketekunan itu berbicara dengan sebuah kegigihan. Ketekunan berbicara dengan sebuah kengototan untuk berseru, berharap kepada sesuatu hal, kepada Allah yang hidup. Di dalam Lukas 18, Yesus berkata sebuah perumpamaan untuk menegaskan bahwa umat manusia harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Lukas 18, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati suatu apapun, seorang pun. Di kota yang sama ada seorang janda yang selalu datang pada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya?
Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Perumpamaan tentang hakim yang tidak adil. Hakim yang tidak adil ini pun, dia juga akan mendengarkan teriakan dari perempuan ini yang siang malam meminta pertolongan daripada hakim ini. Demikian juga ada seorang yang bernama Yakub yang saya ceritakan tadi. Dia seorang yang punya kegigihan. Dia tahu dia salah. Dia tahu dia sudah merebut hak kesulungan dari kakaknya. Dia takut dibunuh oleh kakaknya. Dia dengan kegigihannya, dengan kengototannya, berseru-berseru kepada kakaknya. Sampai kemudian dia gunakan anaknya, dia gunakan istrinya untuk menjadi tameng buat dia. Sampai kemudian kakaknya luluh. Dan saudara, ada beberapa hal peristiwa juga yang dilakukan Yakub bahwa dia adalah seseorang yang nekat, gigih, dan kemudian ngotot. Di balik setiap kelakuannya ini, ada hal yang positif, ada hal yang negatif. Namun satu hal saudara, kegigihan. Tuhan mencari orang-orang yang sungguh-sungguh ingin berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan mencari orang-orang yang punya keinginan yang kuat, punya iman yang kuat untuk berseru-seru kepada Tuhan. Makanya saudara, kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, kalau kita hanya setengah mateng atau hanya sambil lalu, Tuhan mencari orang-orang yang konsisten, punya iman, punya persisten, yang mendesak Tuhan dengan doa-doanya. Kemudian maka Tuhan akan berkata, dia akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Sedangkan hakim yang tidak adil ketika didekati oleh seorang perempuan yang merengek-rengek di hadapan dia bisa luluh juga. Dia akan bisa memenangkan perkara itu. Apalagi saudara, orang-orang yang benar. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, pada hari ini, jikalau engkau kekurangan iman, minta daripada Tuhan supaya engkau dengan tidak jemu-jemu datang berseru kepada Tuhan. Yakub adalah seorang yang dia sudah dia sudah melakukan kesalahan dengan merebut hak kesulungan dari Esau. Tetapi kemudian dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah engkau berjanji kepadaku? Aku takut Tuhan, aku ingin supaya saya bisa diampuni oleh kakak saya. Dia berseru, bahkan dia seolah-olah memaksakan Esau untuk mengampuni dia. Saudara, terkadang di dalam kehidupan ini, Tuhan mencari orang-orang yang ngotot secara iman. Bahkan Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 18 ayat 8, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, iman akan menjadi sesuatu hal yang langka di saat dunia semakin bergerak di dalam globalisasi. Saudara, modernisasi, orang akan kehilangan iman di mana-mana. Iman akan menjadi sangat sulit. Tapi orang-orang yang mempertahankan iman, orang-orang yang berseru kepada Tuhan siang dan malam, sehingga mereka tidak peduli dengan apapun, mereka tetap meminta kepada Tuhan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan pasti akan menjawab. Sekalipun hakim yang tidak adil, dia juga akan punya hati nurani untuk membela perkara dari perempuan yang siang malam berseru kepada dia. Apalagi engkau adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ketika engkau berseru kepada Tuhan siang dan malam, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu dan menjawab doa-doamu. Satu hal yang baik dari dalam kehidupan Yakub, bahwa dia adalah seorang yang ngotot, gigih, penuh iman, dan dia sedang belajar berproses dengan kengototannya ini dari yang tidak dewasa menjadi orang yang betul-betul kemudian mengalami perubahan sikap. Dia pernah menipu kakaknya, dia menipu Laban. Tapi kemudian hati nuraninya jalan, saya udah salah. Saya harus minta ampun kepada kakak saya Esau. Kelicikannya itu ada. Tapi satu hal saudara, dia punya iman. Dibandingkan dengan Esau, Tuhan berkata di dalam kitab Ibrani bahwa Esau memiliki hawa nafsu yang rendah karena menjual hak kesulungan. Jadi Yakub dianggap lebih bijaksana karena dia merebut hak kesulungan dan menganggap berkat Tuhan itu penting. Satu hal yang menjadi poin positif di dalam kehidupan Yakub, bahwa dia adalah seorang yang gigih dan dia menganggap penting berkat yang berasal daripada Tuhan. Sebuah kegigihan, kengototan, persisten, sebuah tindakan yang positif, yang ingin mempertahankan berkat-berkat Tuhan, yang ingin meraih janji Tuhan, adalah satu sikap yang diinginkan oleh Tuhan.
Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan dia. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Tuhan mencari orang-orang yang mau persisten. Orang-orang yang mau berjuang untuk imannya. Untuk meraih berkat dan kehidupan kekal. Tuhan menyediakan. Tapi kalau ada orang-orang yang tidak mau mempertahankan hak kesulungan, berkat-berkat Tuhan. Tuhan juga tidak berkenan dengan hal itu. Dia berkenan dan mencari orang-orang yang punya iman. Saudara, persisten, arti kata dalam bahasa Inggris itu adalah ketekunan. Contoh, the persistence of the illness, itu berbicara tentang sakit yang terus-menerus. Persistence atau di dalam bahasa Indonesia berarti kata benda yang memiliki pengertian keteguhan, ketekunan, kegigihan. Yakub adalah seorang yang persisten, seorang yang tekun, seorang yang gigih, seorang yang teguh hatinya untuk meraih apapun yang dia inginkan. Dalam Ibrani 10 ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara, perlu ketekunan di dalam mempertahankan iman. Perlu ketekunan di dalam mengejar berkat daripada Tuhan. Perlu ketekunan untuk meraih apa yang kita anggap penting di dalam hadirat Tuhan. Saudara, mempertahankan hak kesulungan itu sebenarnya penting di hadapan Tuhan. Makanya ketika Esau dengan mudah melepaskan itu, Tuhan katakan dia memiliki hawa nafsu yang rendah. Karena dia lebih memilih sepiring brenebon atau sepiring mangkok kacang merah, dan dia tidak mempedulikan berkat dari Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara mengejar berkat yang daripada Tuhan, itu sebetulnya tidak salah. Karena berkat itu berbicara soal blessing. It's not about money, it's not about the wealth, bukan cuma kekayaan, tetapi berkat itu berbicara pengurapan, pengasihan, dan juga sesuatu hak-hak hidup di dalam Tuhan yang sungguh luar biasa, saudara. Bertekun di dalam mempertahankan iman, Tuhan mencari orang-orang yang mau fighting for the blessing. Makanya Esau sekalipun caranya kurang baik, tapi Tuhan berkenan di dalam kehidupan, sekalipun Yakub caranya tidak baik di dalam kesulungan Esau, tapi Tuhan berkenan dengan iman yang ada padanya. Iman adalah berbicara ketekunan, iman berbicara tentang kegigihan, iman berbicara tentang bagaimana seseorang menjaga berkat-berkat Tuhan itu tidak lari dari dalam kehidupannya. Saudara, jangan menjadi orang yang pesimis, jangan menjadi orang yang pasif. Tuhan mau engkau menjadi orang-orang yang merebut hak-hak yang engkau harus dapatkan, yaitu berkat-berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan. Nah, ada satu perbedaan antara persistent dan persevere. Persistent itu use the sentence of stubborn, obstinate, atau keras kepala. Contoh Yakub, ketekunannya, persistensnya, kegigihannya itu sifatnya berasal dari kepala batu, stubborn. There could be a slight negative connotation. Jadi ada konotasi yang sedikit negatif di dalam persistence. For example, the telemarketers persistently called us. We don't say the perseverantly called us, atau persistent is used when there is continuing action and the purpose is either bad or neutral and sometimes really good. Perseverance is used when the purpose is good. That is, you are doing something to help someone or to achieve a desirable goal such as climbing Mount Everest. Yakub adalah seorang yang persisten, gigih, tapi masih ada konotasi negatifnya. Tapi dia diubahkan Tuhan menjadi persevere. Ketika dia mengalami tekanan-tekanan hidup, persoalan, makin lama dia makin matang. Saudara, kadangkala diawali dengan kegigihan dalam kebodohan. Kegigihan dengan begitu banyak kekurangan. Tapi Tuhan melihat hati. Saudara, persistence adalah kengototan yang kadangkala ada unsur negatifnya. Ada unsur kepala batunya. Ada unsur yang nekat, sekedar nekat tanpa pengertian yang benar. Beberapa sikap yang dimiliki oleh Yakub itu lebih cenderung kepada persistence atau kegigihan, iman nekat, iman yang masih tidak matang. Tetapi menuju kepada kedewasaan, semakin dia umur tua, dia semakin persevere, semakin bertekun. Apalagi ketika dia kehilangan
istrinya Rahel pada waktu melahirkan Benjamin. Dan kemudian dia kehilangan Yusuf di Kejadian 37, saudara. Dia makin persetia. Dari kegigihannya, ketekunannya diubahkan Tuhan. Makin lama makin dewasa. Dia orang yang makin wise. Waktu muda dia menipu Esau, dia menipu Laban, bahkan dia melakukan berbagai macam cara. Dia bergumul dengan utusan Tuhan yaitu malaikat. Saudara, banyak hal-hal yang tidak sempurna di dalam kehidupan Yakub. Namun satu hal, Tuhan menghargai imannya. Seringkali saudara, apa bedanya kita dengan Yakub? Kita pun seringkali seperti itu. Memiliki iman buta-buta. Memiliki iman itu banyak iman yang nekat. Yang penting kita berdoa, yang penting kita beriman. Kadang-kala cara kita salah. Apa bedanya kita dengan Yakub, saudara? Tapi itu pun Tuhan menghargai iman kita yang penuh dengan kekurangan. Saudara, dengan gamblang, Alkitab menceritakan siapa Yakub sebenarnya. Dia disebut juga penipu. Tapi di satu momen, Tuhan juga mengatakan, engkau adalah Israel, pangerannya Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup ini, kita punya banyak kekurangan. Dan kita belajar dari kelemahan kita. Persistence, iman yang nekat. Iman yang seringkali dalam konotasi negatif. Berusaha menghalalkan segala cara. Tapi Tuhan akan mengubahkan kita dari persistence menjadi perseverance. Yaitu orang yang oleh karena banyak tekanan, badai, persoalan kehidupan. Badai dan persoalan dan kehidupan itu membuat kita menjadi matang. Yakub menjadi matang karena dia juga setelah menipu Esau, dia juga ditipu balik oleh Laban. Persisten berubah menjadi persevere. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yakub adalah seorang yang bertekun. Dan ketekunannya awalnya adalah ketekunan yang nekat, ketekunan yang tidak memiliki kematangan, ketekunan yang salah, ketekunan persistence yang memiliki ada unsur menipunya juga, saudara. Bagaimana dia merebut hak kesulungan, itu nekatnya itu luar biasa. Karena yang dia targetkan itu saya harus mendapatkan berkat yang dimiliki oleh kakaknya. Jadi ketekunan Yakub itu, saudara, diawali dengan tanpa pengertian yang benar. Dia merebut hak kesulungan, tapi Tuhan menghargai itu. Karena Yakub menghargai berkat Tuhan. Yang kedua, ketekunan Yakub ketika dia nekat pengen menikahi Rahel sehingga dia nekat mau bekerja 7 tahun tambah 7 tahun. Itu memang dia ngotot, saudara. Dia ngotot, dia nekat menikahi Rahel. Kemudian ketika dia merebut hak-hak dari Laban, dia merebut bagaimana hewan ternak yang ada, itu dia nekat. Itu persisten. Itu ada unsur kegigihan, tapi masih ada unsur negatifnya. Yang keempat, dia berusaha merebut pengampunan dari kakaknya Esau. Dia kirim hartanya, dia gunakan istri dan anak-anaknya sebagai tameng, dan kemudian dia memohonkan pengampunan. Cara-caranya ini memang banyak yang ngotot, tapi kegigihannya ini adalah untuk memperoleh pengampunan. Yang kelima, saudara, di dalam Kejadian 32, ketika itu dia bergumul dengan seseorang yang ditemui sampai fajar menyingsing. Lalu ketika orang itu berkata, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Lalu Yakub bertanya, siapakah engkau? Dia adalah utusannya Tuhan. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini juga dia ngotot meminta berkat daripada Tuhan. Saudara, Yakub adalah seorang yang ciri-cirinya adalah stubborn atau kepala batu, dan dia nekat. Di balik kenekatannya itu ada hal yang kurang dewasa. Tapi
di sini dia bertindak dengan iman. Yaitu dia pengen merebut hak asuhan. Itu berkat Tuhan ada di sana. Lalu dia pengen menikahi Rahel. Seseorang yang bukan di luar dari bangsa-bangsa asing. Yang Tuhan tidak mau mereka menikahi bangsa-bangsa asing. Lalu merebut hak-hak yang dari Laban. Kemudian dia merebut pengampunan dari Esau. Kemudian yang terakhir dia meminta berkat Tuhan. Semuanya sifatnya memaksakan, saudara. Ada unsur negatifnya. Namun satu hal di sini, saudara yang diberkati. Tuhan menghargai iman dari Yakub. Itu sebabnya Yakub dikatakan, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup ini kita membutuhkan sedikit banyak ketekunan. Sesudah kita mengalami peristiwa di dalam kehidupan kita, mungkin kita jatuh bangun di dalam dosa, kita jatuh bangun di dalam mindset dan pengertian kita. Yakub banyak hal yang dia tidak pahami, banyak hal yang tidak dewasa di dalam kehidupannya. Namun dia memiliki kenekatan untuk meraih berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Karena dia tahu Bapak Abraham diberikan janji oleh Tuhan untuk menjadi satu bangsa yang besar. Saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 3 hingga ayat yang keempat. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Belajar dari Yakub. Saudara, dia bukan seorang yang sempurna. Dia seorang yang pernah gagal. Dan bahkan dia menggunakan cara-cara yang memaksakan kehendak. Bahkan Yakub menipu dan kemudian dia juga ditipu. Saudara, banyak sekali kekurangan dari Yakub. Namun yang membuat dia survive adalah persistensnya dia atau kegigihannya dia untuk meraih berkat-berkat di dalam janji-janji Tuhan. Dari persistens, dia menghadapi banyak masalah. Dari banyaknya masalah, dia menjadi seorang yang persevere. Dia menjadi seorang yang bertekun. Bahkan ketika dia banyak mengalami kehilangan, termasuk kehilangan istrinya, termasuk kehilangan anaknya Yakub, dia menjadi semakin matang, semakin matang. I want to say that pagi hari ini, menjadi orang yang bertekun, tidak selalu engkau langsung menjadi orang yang hebat, saudara. Kadangkala kita mengambil keputusan-keputusan yang salah. Kadangkala kita mengambil cara-cara yang membuat kita up and down mengikuti Tuhan, itu banyak jatuh bangunnya. Yakub jatuh bangun. Dia banyak melakukan kegagalan, dia banyak melakukan kesalahan. Namun ada satu hal yang baik yang dia pegang. Bahwa dia tahu bahwa dia adalah keturunan Abraham yang diberikan janji oleh Bapa. Dan dia ingat janji itu dan dia ingin merebut janji itu. Dia jaga janji itu dan dia bertekun di dalam Tuhan. Dan dia terus maju, bergerak bersama dengan Tuhan. Dia diubahkan menjadi seorang yang menipu, kemudian dia seorang yang ditipu, kemudian dia menjadi seorang yang dimatangkan oleh persoalan, dan kemudian dia disebut sebagai Pangeran Israel. Bayangkan saudara, dia bergumul dengan malaikat Tuhan, sampai fajar menyingsing, dia gak mau lepaskan. Makanya Tuhan katakan, namamu akan disebut Israel, yaitu Pangeran Allah. Karena Tuhan katakan, orang ini tidak mau melepaskan berkat. Karena dia berkata, berkati aku dulu, baru aku akan melepaskan pergumulan ini. Makanya dikatakan, engkau adalah Pangeran Allah, dan engkau telah menang. Saudara, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan kenekatan, dibutuhkan kegigihan. Jangan lepaskan berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan. Jangan hanya karena ada masalah, lalu kemudian kita menyerah, mulai give up. Yakobus 1 ayat 3-4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Untuk menuju pada ketekunan tidak mudah, saudara.
Mungkin kita akan jatuh bangun. Banyak masalah yang kita hadapi. Kita gagal dalam mulut perkataan kita. Kita gagal di dalam keputusan kita. Kita gagal dan kita terlihat tidak baik di mata orang lain. Tapi kemudian dari begitu banyaknya persoalan, kita banyak mengambil hikmah dari segala kesalahan. Yakub adalah seorang yang banyak belajar dari kesalahan. Tapi dia konsisten, dia teguh, dia bertekun, dia bersemangat. Kemudian dia berhasil di dalam meraih janji-janji Tuhan. Saudara, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Artinya, sebelum menuju pada kematangan, kita adalah orang-orang yang tidak matang. Tetap bersemangat, saudaraku. Biarlah kita semua menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Bagaimana caranya supaya kita menjadi sempurna? Hadapi kehidupan ini. Hadapi masalah ini. Mungkin hari ini engkau salah dalam mengambil keputusan. Mungkin dalam hal ini engkau salah di dalam mengambil langkah. Tetapi kemudian Tuhan akan meluruskan langkahmu. Selama engkau berkata, Tuhan, jangan tinggalkan aku sebelum engkau memberkati aku. Yakub sangat menghargai apa arti itu berkat. Saudara, kalau kita fokus tangan Tuhan memberkati kehidupan kita, bukan sekedar berkat jasmani, tapi berkat rohani, maka Tuhan akan memberkati adonan rotimu, Tuhan akan memberkati pekerjaanmu, Tuhan akan memberi berkat bagi rumah tanggamu, Tuhan akan memberi berkat di dalam studimu, Tuhan akan memberi berkat di dalam pekerjaanmu. Persevere. Dari persisten menjadi persevere, kamu akan sukses, berhasil, bertekun, bersemangat, gigih, raih janji Tuhan. Apapun yang terjadi, sekalipun kita jatuh bangun, tetapi terus raih janji Tuhan. Maka saudara, ketika kita terus meraih janji Tuhan, kita akan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Amin. Tuhan memberkati kita dalam segala kelemahan, bangkit dan terus bangkit. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom and God bless you. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, belajar dari Yakub, tekunannya diawali dengan kegigihannya, kenekatannya. Seringkali dia tidak tahu dan salah mengambil keputusan, tapi dia fokus bahwa berkat-berkat Allah itu sungguh merupakan janji Tuhan yang harus engkau genapi. Berkat Tuhan tidak selalu berupa kekayaan. Berkat Tuhan tidak selalu berupa uang. Tapi berkat Tuhan itu kami perlukan sebagai satu pengurapan yang sifatnya pasti, yang menentukan hidup kami ada di dalam wadah kemenangan. Berkat Tuhan tidak selalu merupakan kesukaan. Bahkan masalah bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kami, selama masalah itu bisa membentuk kami menjadi dewasa di dalam Tuhan. Bapak, kami percaya ketika kami mengangkat tangan, kami merebut berkat-berkat Tuhan. Seperti Yakub menganggap penting berkat Tuhan, maka engkau pun menghargai orang-orang seperti Yakub. Orang-orang yang tidak sempurna, tetapi orang-orang yang mau merebut janji Tuhan dan iman. Tuhan memperhitungkan iman kami yang tidak sempurna ini sebagai satu kebenaran. Tuhan memperhitungkan Yakub yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Tuhan memperhitungkan iman Yakub sebagai seorang yang menghargai berkat Tuhan. Bapa di surga, saya merasakan bahwa pada pagi hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang menghargai berkat Tuhan. Tuhan sedang mencari orang-orang yang punya prinsip mengejar pengurapan dan berkat daripada Tuhan. Tuhan tidak mau ada orang yang bermalas-malasan dan yang tidak mau mengejar meraih janji-janji Tuhan. Bapak, aku berdoa pada pagi hari ini, Engkau menganggap penting berkat hak kesulungan, dan biarlah kami juga Tuhan menganggap itu sebagai sesuatu yang penting dan yang tidak akan kami lepas. Kalau kami tahu janji Tuhan ya dan amin. Dan orang yang bersedia hidup dan mati untuk memperjuangkan, kami percaya mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia. Karena sama seperti janji Tuhan kepada Ishak, ketika engkau taat,
Aku akan menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami merasakan urapan Tuhan pada pagi hari ini sungguh dahsyat dan luar biasa. Engkau menghargai orang yang menghargai berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati setiap kami yang menghargai berkat Tuhan. Dan Engkau melipat gandakan kekuatan kepada siapa orang-orang yang bersifat seperti Yakub, bersikap seperti Yakub, menghargai berkat Tuhan. Dan rindu dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau melepaskan Engkau sebelum Engkau memberkati kami. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi, Tuhan menyertai dan mengurapi, Tuhan menjadikan kami berhasil dan menjadi lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus, kami percaya berkat Tuhan, kami sambut, kami terima, kami klaim dalam nama Yesus. Amin. Shalom umat Tuhan yang menghargai berkat-berkat Tuhan, rebut janji Tuhan, persisten sampai persevere, maka engkau akan mengalami kesuksesan. Bertekun di dalam Tuhan dan selama-lamanya diberkati. Shalom and God bless. Amin.